Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jutriela Wasilatul Syahadah, PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai strategi dan manajemen keamanan siber di era digital, yaitu membangun resiliensi melalui governance, risk, dan teknologi. Secara umum, cybersecurity atau keamanan siber dapat didefinisikan sebagai kumpulan teknologi, proses, dan kontrol yang dirancang untuk melindungi sistem, jaringan, program, perangkat, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses tidak sah yang bersifat digital. Menurut definisi formal dari International Organization for Standardization, keamanan siber merujuk pada perlindungan aset informasi di ruang siber. Ruang siber ini mencakup interaksi pengguna, jaringan, dan layanan digital yang saling terkait. Pada intinya, cybersecurity berfokus pada pencegahan, pendeteksian, dan respons terhadap ancaman yang berasal dari lingkungan digital. Fungsi utama dari keamanan siber adalah mengamankan 3 elemen krusial dari serangan siber, yaitu yang pertama, perlindungan sistem dan perangkat, yaitu melindungi perangkat keras dan lunak yang digunakan organisasi atau individu termasuk server, workstation, endpoint, serta sistem operasi dan aplikasi di dalamnya. Fungsi kunci yaitu menetapkan patch keamanan, antivirus, dan manajemen konfigurasi yang aman untuk mencegah eksploitasi kerentanan perangkat lunak. Yang kedua yaitu perlindungan jaringan atau network security. Fokus pada pengamanan infrastruktur komunikasi yang menghubungkan sistem, baik jaringan lokal atau LAN, jaringan luas atau WAN, maupun koneksi internet. Fungsi kunci yaitu menggunakan firewall sebagai gerbang pengaman, intrusion detection atau prevention system atau IDS atau IPS untuk memonitor dan memblokir lalu lintas mencurigakan, serta menerapkan Virtual Private Network atau VPN untuk mengamankan komunikasi jarak jauh. Dan yang ketiga yaitu perlindungan data atau information security. Fungsi paling penting yaitu menjaga nilai inti aset digital, yaitu data dari kehilangan, modifikasi, atau pengungkapan kepada pihak yang tidak berhak. Fungsi kunci yaitu yang pertama enkripsi, yaitu mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca, memastikan confidentiality bahkan jika data dicuri. Yang kedua yaitu kontrol akses, memastikan hanya pengguna yang memiliki otorisasi yang dapat mengakses data tertentu. Alasan utama mengapa manajemen keamanan siber bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan strategis, yaitu yang pertama, keberlanjutan bisnis atau business continuity, yaitu mencegah downtime atau serangan seperti ransomware atau DOS dapat melumpuhkan sistem operasional selama berhari-hari. Tanpa akses ke data, bisnis berhenti total. Kemudian perlindungan aset intelektual, yaitu bagi banyak perusahaan, rahasia dagang dan algoritma adalah aset terpenting. Kebocoran data ini bisa menghilangkan keunggulan kompetitif di pasar. Dan efisiensi biaya, yaitu biaya pemulihan pasca serangan atau investigasi forensik. Tebusan perbaikan sistem jauh lebih mahal daripada biaya investasi keamanan di awal. Yang kedua yaitu kepercayaan konsumen atau customer trust. Di era digital, reputasi dibangun di atas rasa aman pengguna, yaitu reputasi brand. Berita mengenai kebocoran data pribadi dapat menghancurkan citra perusahaan yang dibangun bertahun-tahun dalam hitungan jam. Kemudian loyalitas pelanggan, yaitu konsumen cenderung memilih platform yang transparan dalam mengelola data mereka dan memiliki rekam jejak keamanan yang baik. Kemudian nilai pasar bagi perusahaan terbuka, insiden keamanan siber yang besar seringkali berdampak langsung pada penurunan harga saham secara signifikan. Dan yang ketiga yaitu kepatuhan hukum atau legal compliance. Regulasi global dan nasional kini sangat ketat dalam mengatur perlindungan data, yaitu kepatuhan UU PDP. Di Indonesia telah disahkan UU Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP yang memberikan sanksi denda administratif hingga sanksi pidana bagi organisasi yang gagal melindungi data pribadi. Kemudian standar industri untuk sektor tertentu, kepatuhan terhadap standar seperti ISO 27001 atau PCI DSS untuk transaksi kartu kredit adalah syarat wajib untuk bekerja sama dengan mitra internasional.
dan menghindari tuntutan hukum, yaitu keamanan yang kuat melindungi organisasi dari gugatan class action oleh pengguna yang datanya terekspos. Peningkatan serangan berbasis AI menandai era baru dalam dunia keamanan siber yang disebut sebagai weaponized AI. Serangan ini jauh lebih berbahaya karena kemampuannya untuk belajar, beradaptasi, dan mengeksekusi serangan dalam skala massal sangat cepat. Yaitu yang pertama, deepfakes atau manipulasi identitas. Deepfakes menggunakan teknologi machine learning untuk menciptakan audio, gambar, atau video palsu yang sangat meyakinkan. Seperti Business Email Compromise atau BEC, penyerang menggunakan suara palsu atau voice deepfake CEO untuk memerintahkan Departemen Keuangan mentransfer dana ke rekening penyerang. Kemudian disinformasi dan penipuan, yaitu digunakan untuk memalsukan pernyataan pejabat publik atau eksekutif perusahaan guna menjatuhkan nilai saham atau merusak reputasi. Dan social engineering tingkat tinggi, yang melakukan panggilan video palsu untuk mendapatkan akses ke kredensial keamanan melalui karyawan yang tertipu. Kemudian yang kedua, automate phishing atau phishing skala massal. Dahulu serangan phishing seringkali mudah dikenali karena tata bahasa yang buruk atau skema yang kaku. AI telah mengubah hal tersebut, yaitu generative AI. Penyerang menggunakan model bahasa seperti ChatGPT versi Claude atau WormGPT untuk membuat email penipuan yang sempurna, personal, dan tanpa kesalahan tata bahasa dalam berbagai bahasa. Kemudian spear phishing skala besar, yaitu AI dapat mengumpulkan data publik dari media sosial seperti LinkedIn dan Twitter untuk membuat pesan yang sangat spesifik dan relevan bagi ribuan target secara otomatis. Dan adaptive phishing, yaitu jika satu metode gagal, AI dapat dengan cepat memodifikasi teks atau tautan agar tidak terdeteksi oleh filter anti-spam internasional. Kemudian selanjutnya model CIA Threat, yaitu 3 serangkai CIA, adalah kerangka kerja fundamental dalam keamanan informasi dan manajemen keamanan siber. Ketiga pilar ini berfungsi sebagai tujuan utama dari setiap program keamanan siber yang diterapkan oleh organisasi. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan prinsip yang memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses, dilihat, atau diungkapkan oleh pihak, individu, atau sistem yang telah mendapatkan otorisasi secara khusus. Hal tersebut untuk mencegah pengungkapan informasi sensitif kepada pihak yang tidak berhak, misalnya pesaing, hacker, atau karyawan yang tidak berkepentingan. Yang kedua yaitu integriti atau integritas. Integritas adalah prinsip yang memastikan bahwa informasi atau data yang disimpan atau ditransmisikan adalah akurat, lengkap, konsisten, dan tidak mengalami modifikasi, kerusakan, atau penghapusan tanpa otorisasi yang sah. Hal ini untuk menjaga keandalan, reliabilitas, dan kekurangan data. Pengguna yang mengandalkan data harus yakin bahwa data tersebut berasal dari sumber yang sah dan belum diutak-atik. Dan yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan. Ketersediaan adalah prinsip yang menjamin bahwa sistem, jaringan, dan data dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang memiliki otorisasi kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkannya. Untuk memastikan keberlanjutan operasional bisnis atau layanan publik, jika sistem tidak dapat diakses, seluruh tujuan bisnis bisa berhenti. Proses manajemen risiko siber mengikuti siklus keberlanjutan. Biasanya dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu yang pertama, identifikasi risiko. Tahap ini bertujuan untuk menemukan dan mendokumentasikan semua risiko siber yang mungkin dihadapi organisasi. Kemudian yang kedua, penilaian risiko, yaitu setelah risiko diidentifikasi, tahap ini menilai seberapa serius risiko tersebut. Penilaian risiko melibatkan 2 dimensi, yaitu analisis probabilitas atau kemungkinan, yang artinya seberapa mungkin ancaman tersebut akan berhasil mengeksploitasi kerentanan. Kemudian yang kedua, analisis dampak atau impact, seberapa besar kerugian baik finansial, reputasi, ataupun operasional yang akan ditimbulkan jika insiden terjadi. Serta output di mana matriks risiko yang mengklasifikasikan risiko sebagai rendah, sedang, atau tinggi. Keputusan manajemen akan difokuskan pada risiko tinggi.
Kemudian yang ketiga yaitu respon atau perlakuan risiko. Berdasarkan penilaian risiko, manajemen harus memilih strategi untuk mengelola risiko tersebut, yang dikenal sebagai 4T, pendekatan risiko, yaitu T yang pertama yaitu transfer, memindahkan risiko ke pihak ketiga, biasanya melalui pembelian asuransi siber. T yang kedua yaitu tolak, menghilangkan risiko dengan menghentikan aktivitas yang menyebabkannya, misalnya menutup layanan yang terlalu rentan. T yang ketiga, terima, yaitu menerima risiko karena biaya mitigasi melebihi potensi kerugian atau probabilitasnya sangat rendah. Dan T yang keempat, yaitu mitigasi risiko adalah strategi yang paling umum, yaitu menerapkan kontrol untuk mengurangi probabilitas atau dampak risiko. Kemudian, yang terakhir yaitu pemantauan risiko. Risiko tidak statis, organisasi harus terus memantau ancaman baru, mengevaluasi efektivitas kontrol yang ada, dan menilai kembali risiko secara berkala. 3 strategi mitigasi risiko yaitu ketika organisasi memilih opsi mitigasi, strategi yang diterapkan mencangkup yang pertama, kontrol preventif, yaitu dirancang untuk mencegah insiden sebelum terjadi, misalnya firewall, MFA, atau enkripsi. Kemudian yang kedua, kontrol detektif, dirancang untuk mendeteksi atau menemukan insiden setelah terjadi, misalnya IDS, audit log, atau monitoring. Dan yang ketiga, kontrol korektif, yaitu dirancang untuk mengurangi dampak insiden dan memulihkan sistem, misalnya seperti backup, rencana pemulihan bencana, atau DRP. Dalam manajemen risiko keamanan siber, perbedaan antara pendekatan proaktif dan reaktif seringkali menentukan apakah sebuah organisasi akan selamat dari serangan atau justru menanggung kerugian besar. Yang pertama, pendekatan proaktif atau anticipate dan prevent, yaitu fokus pada pencegahan serangan sebelum terjadi dengan mengidentifikasi kerentanan terlebih dahulu. Seperti vulnerability assessment, yaitu rutin memindai sistem untuk mencari celah keamanan. Kemudian threat hunting, secara aktif mencari indikator serangan yang mungkin sudah menyusup namun belum aktif. Kemudian security awareness, yaitu melatih karyawan agar tidak menjadi pintu masuk serangan. Red teaming, mensimulasikan serangan nyata untuk menguji ketangguhan pertahanan. Dan benefit, yaitu sebagai benefit mengurangi biaya pemulihan jangka panjang dan menjaga reputasi organisasi. Selanjutnya, pendekatan reaktif atau respond and cover, fokus pada tindakan yang diambil setelah sebuah insiden keamanan terdeteksi, yaitu insiden respon atau IR, prosedur untuk menghentikan serangan yang sedang berjalan. Kemudian disaster recovery, yaitu memulihkan data dari backup setelah sistem lumpuh. Kemudian forensik digital, yaitu investigasi untuk mengetahui agama penyerang masuk dan apa yang diambil. Kemudian patching atau pasca insiden, menutup celah setelah celah tersebut dieksploitasi oleh peretas. Kelemahannya yaitu seringkali sangat mahal karena melibatkan kerugian operasional dan denda hukum. Organisasi yang matang tidak memilih salah satu, melainkan menggabungkan keduanya. Namun bobot utama harus bergeser pada proaktif. Proaktif berfungsi untuk meminimalisir jumlah serangan yang sukses, sedangkan reaktif berfungsi untuk memastikan bisnis bisa segera bangkit jika pertahanan proaktif berhasil ditempuh. Kebijakan keamanan bukan sekedar dokumen formalitas, melainkan instrumen manajemen yang berfungsi sebagai yang pertama, landasan hukum atau legal standing, yaitu memberikan dasar bagi organisasi untuk mengambil tindakan disipliner jika terjadi pelanggaran oleh internal, yaitu karyawan atau kontraktor. Yang kedua, standarisasi operasional, yaitu memastikan setiap departemen mengikuti prosedur keamanan yang sama, misalnya standar kekuatan password yang seragam. Dan akuntabilitas, yaitu menjelaskan siapa bertanggung jawab atas aset apa, sehingga tidak ada area abu-abu dalam penanganan data. Kemudian yang kedua, karakteristik kebijakan yang efektif, yaitu agar kebijakan mengikat dan tidak hanya menjadi pajangan, ia harus ditangani oleh direksi atau CEO untuk menunjukkan bahwa keamanan adalah prioritas organisasi sebagai dukungan manajemen puncak. Kemudian harus memiliki sanksi yang jelas bagi pelanggar dan metode pengawasan yang nyata agar dapat ditegakkan. Kemudian komprehensif namun adaptif untuk melindungi seluruh aspek baik fisik, digital, manusia, tetapi rutin diperbarui mengikuti tren ancaman terbaru.
Sebagai contoh kebijakan utama dalam organisasi yaitu yang pertama Acceptable Use Policy atau AUP mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan karyawan dengan perangkat perusahaan. Kemudian yang kedua, Access Control Policy mengatur siapa saja yang berhak mengakses data sensitif dan bagaimana cara proses pemberian izinnya. Kemudian yang ketiga, Incident Response Policy, yaitu langkah-langkah yang wajib diambil saat serangan terdeteksi agar tidak terjadi kepanikan. Selanjutnya, kepatuhan dan kerangka kerja. Kepatuhan atau compliance adalah bukti bahwa organisasi memenuhi standar keamanan yang diakui secara hukum atau industri. Yang pertama seperti ISO, IEC 27001 yaitu standar internasional untuk Information Security Management System atau ISMS berfokus pada pengelolaan risiko secara sistematis untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Yang kedua, NIST Cyber Security Framework atau CSF, kerangka kerja populer yang membagi keamanan menjadi 5 fungsi utama, yaitu Identify, Protect, Detect, Respond, dan Recover. Sangat baik untuk membangun strategi dari nol. Kemudian yang ketiga yaitu UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, yaitu Regulasi Nasional Indonesia yang mewajibkan organisasi melindungi data pribadi penduduk. Pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dapat berakibat denda administratif hingga puluhan miliar rupiah dan sanksi pidana. Kemudian selanjutnya untuk struktur organisasi keamanan siber. Keamanan siber bukan hanya tugas Departemen IT biasa, diperlukan struktur khusus agar terdapat pemisahan fungsi antara operasional dan pengawasan. Yaitu yang pertama yaitu CISO atau Chief Information Security Officer, yaitu eksekutif level tinggi yang bertanggung jawab menyelaraskan strategi keamanan dengan tujuan bisnis. Ia melaporkan risiko langsung ke direksi atau CIO. Kemudian yang kedua, Security Architect, yaitu perancang sistem keamanan. Mereka menentukan teknologi dan infrastruktur apa yang harus digunakan untuk melindungi jaringan. Ketiga, Security Engineer, yaitu tenaga teknis yang membangun dan memelihara alat keamanan seperti firewall, sistem enkripsi, dan pemantauan jaringan. Dan yang keempat, yaitu Security Analyst atau SOC, yaitu garda terdepan yang memantau trafik selama 24/7 untuk mendeteksi tanda-tanda serangan secara real time. Dan yang terakhir yaitu DPO atau Data Protection Officer, yaitu peran krusial terutama menurut Undang-Undang PDP yang memastikan organisasi memproses data pribadi sesuai hukum dan menjadi penghubung dengan otoritas pengawas. Kemudian mengenai klasifikasi informasi, yaitu proses fundamental dalam information security yang berfungsi untuk mengkategorikan data berdasarkan tingkat sensitivitas, kepentingan strategis, dan dampak kerugian finansial atau reputasi yang mungkin timbul jika data tersebut diungkapkan, dimodifikasi, atau dihancurkan secara tidak sah. Proses ini sangat penting karena membantu organisasi mengalokasikan sumber daya keamanan, yaitu teknologi dan proses, secara efisien, memberikan perlindungan tertinggi pada aset data yang paling berharga. Meskipun setiap organisasi mungkin memiliki variasi nomenklatur, 4 level klasifikasi berikut adalah yang paling umum digunakan dalam praktik manajemen keamanan informasi, yaitu yang pertama publik. Data yang ditujukan untuk konsumsi publik atau telah diizinkan untuk diungkapkan kepada umum. Kerusakan atau pengungkapan data ini tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi organisasi, tidak memerlukan otorisasi khusus atau kontrol akses ketat. Sebagai contoh, misalnya siaran pers, informasi kontak umum perusahaan, harga produk di situs e-commerce. Kemudian yang kedua yaitu internal use only, yaitu data yang digunakan untuk operasional bisnis sehari-hari dan tidak dimaksudkan untuk diungkapkan kepada pihak di luar organisasi. Pengungkapan data ini umumnya menimbulkan dampak kerugian yang minimal, terbatas untuk karyawan organisasi. Contohnya memo internal, kebijakan HRD internal, prosedur operasional standar atau SOP. Kemudian yang ketiga, konfidensial atau rahasia. Data sensitif yang mengungkapkan kepada pihak tidak berhak
Maksudnya data sensitif yang pengungkapannya kepada pihak tidak berhak dapat menyebabkan kerugian finansial yang serius, kerusakan reputasi yang signifikan, atau melanggar perjanjian kontrak atau hukum. Terbatas untuk karyawan yang memiliki kebutuhan spesifik untuk mengetahui dalam menjalankan tugas mereka. Contohnya strategi pemasaran yang belum dirilis, atau daftar harga beli dari supplier, atau data karyawan baik data gaji atau riwayat kesehatan karyawan. Kemudian yang keempat yaitu highly confidential atau sangat rahasia. Data paling sensitif dan kritis bagi kelangsungan hidup organisasi. Pengungkapan data ini akan menyebabkan kerugian parah atau bencana, termasuk denda hukum yang besar atau hilangnya keunggulan kompetitif. Sangat terbatas hanya untuk C-level atau tim yang terlibat langsung. Biasanya dilindungi oleh enkripsi kuat dari MFA. Contohnya data kunci enkripsi, kode sumber produk inti, rencana marker dan akuisisi, data kartu kredit, atau PII yang sangat sensitif. Klasifikasi data adalah kunci untuk menerapkan prinsip, yaitu prinsip least privilege atau memberikan akses minimal yang diperlukan untuk tugas tertentu. Tanpa klasifikasi, organisasi cenderung memperlakukan semua data sama, yang mengakibatkan pemborosan sumber daya, yaitu mengeluarkan biaya tinggi untuk melindungi data publik secara berlebihan, dan perlindungan yang kurang atau gagal menerapkan kontrol yang cukup ketat pada data highly confidential. Klasifikasi memastikan bahwa kontrol keamanan selaras dengan nilai data, sehingga mencapai keseimbangan optimal antara biaya keamanan dan mitigasi. Kemudian data privacy merupakan hak individu untuk mengontrol kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dibagikan oleh organisasi. Dalam konteks keamanan siber, privacy data berfokus pada perlindungan Personality Identifiable Information atau PII dan memastikan bahwa organisasi transparan dan bertanggung jawab dalam penanganan data ini. PII atau Personally Identifiable Information merupakan setiap informasi yang dapat digunakan sendiri atau digabungkan dengan informasi lain untuk mengidentifikasi, menghubungi, atau menemukan seseorang secara unik. Kemudian perbedaan kunci privacy dengan security, yaitu meskipun saling terkait, privacy dan keamanan adalah konsep yang berbeda, yaitu cybersecurity berfokus pada melindungi data, yaitu sistem, jaringan, dan data itu sendiri dari akses dan modifikasi yang tidak sah, yaitu bagaimana data dilindungi. Sedangkan data privacy berfokus pada penggunaan data yang tepat dan etis, yaitu mengapa dan untuk tujuan apa data dikumpulkan dan hak apa yang dimiliki pemilik data atas datanya. Sebagai contoh, data yang dienkripsi dengan sempurna atau keamanan tinggi tetapi digunakan untuk tujuan pemasaran yang tidak diizinkan oleh konsumen. Kemudian ragam ancaman serangan cyber, yaitu malware dan varian. Malware atau malicious software adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan setiap perangkat lunak yang dirancang secara sengaja untuk menyebabkan kerusakan pada sistem, jaringan, atau data pengguna, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem tersebut. Berikut adalah varian malware yang paling umum dan berbahaya, yaitu virus. Yang pertama, program yang memerlukan campuran tangan manusia untuk menyebar. Virus melekatkan dirinya pada file yang sah dan menyebar ketika file tersebut dibuka atau dieksekusi. Kemudian yang kedua yaitu Trojan, program berbahaya yang menyamar sebagai perangkat lunak yang sah atau berguna, seperti game, update system, atau utilitas gratis untuk menipu pengguna agar menginstalnya. Kemudian yang ketiga spyware, yaitu program yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pengguna dan aktivitas mereka tanpa sepengetahuan atau izin mereka. Mekanisme spyware yaitu bekerja secara diam-diam di latar belakang memonitor aktivitas korban. Yaitu misalnya keylogger merekam setiap ketukan tombol pengguna, efektif mencuri password, nomor kartu kredit, atau komunikasi sensitif. Kemudian atau adware yang agresif, yaitu versi spyware yang juga menampilkan iklan yang tidak diinginkan dan mengumpulkan data penjelajahan. Dampaknya menjadi ancaman serius terhadap kerahasiaan dan privasi data. Kemudian yang keempat yaitu ransomware.
Malware yang mengekskripsi file atau mengunci seluruh sistem target, menahan data sebagai sandera hingga korban membayar uang tebusan, biasanya dalam bentuk cryptocurrency. Kemudian yang kelima, adware, yaitu program yang secara otomatis menampilkan atau menghasilkan iklan online pada antarmuka pengguna, seringkali tanpa izin atau kontrol pengguna. Adware biasanya tersembunyi dalam software gratis yang diunduh, meskipun sering dianggap mengganggu, bukan berbahaya. Beberapa adware dapat melanggar privasi dan memantau riwayat penjelajahan untuk menargetkan iklan. Kemudian yang terakhir yaitu botnet. Jaringan perangkat yang terinfeksi yang dikendalikan dari jarak jauh oleh satu penyerang melalui server command and control. Perangkat yang terinfeksi ini disebut bots atau zombies. Mekanismenya yaitu botnet direkrut melalui penyebaran malware dan digunakan secara terkoordinasi untuk melakukan serangan siber skala besar. Dan untuk metode manipulasi psikologis yang merupakan teknik-teknik utama dalam rekayasa sosial di mana pelaku memanfaatkan kelemahan psikologis manusia daripada mengeksploitasi celah teknis sistem. Yaitu yang pertama, phishing merupakan metode menebar jaring secara luas. Pelaku mengirimkan pesan berupa email, SMS, atau pesan instan massal ke ribuan orang sekaligus dengan harapan ada satu atau dua orang yang terpancing. Memiliki ciri khas menggunakan bahasa yang bersifat umum seperti misalnya pelanggan yang terhormat, memiliki tujuan untuk mencuri kredensial login, data kartu kredit, atau menyebarkan malware. Kemudian yang kedua yaitu spear phishing atau tertuju, merupakan serangan spesifik dan dipersonalisasi untuk individu atau organisasi tertentu. Metode yang digunakan yaitu pelaku melakukan riset dahulu melalui LinkedIn atau media sosial atau situs web perusahaan agar pesan terlihat sangat meyakinkan. Dan yang ketiga yaitu walling atau target level. Target berupa ikan besar di sebuah organisasi seperti CEO, CFO, atau jajaran direksi lainnya. Karena target memiliki akses tingkat tinggi, penipu biasanya menyamar sebagai firma hukum, otoritas pajak, atau rekan bisnis setingkat. Kemudian yang terakhir yaitu pretexting atau pembuatan skenario, merupakan seni menciptakan skenario palsu untuk memanipulasi korban agar memberikan informasi sensitif. Pelaku biasanya berpura-pura membutuhkan informasi tersebut untuk menginformasikan identitas target atau melakukan tugas penting. Sebagai studi kasus, konsep, dan penerapan teknologi keamanan data pada e-commerce, membangun sistem e-commerce yang aman merupakan tantangan yang terus berkembang karena pelaku kejahatan siber selalu mencari titik terlemah baik dari server, aplikasi, maupun kelalaian pengguna. Seperti misalnya pencurian data kartu kredit dan pembayaran, merupakan risiko dengan dampak finansial paling langsung. Penyerang mengincar informasi kartu kredit berupa PAN atau CVV dan masa berlaku untuk melakukan transaksi ilegal. Teknik utamanya yaitu skimming atau match chart attack, di mana peretas menyuntikkan kode strip berbahaya pada halaman checkout untuk mencuri data saat pelanggan mengetiknya. Hal tersebut berdampak pada kerugian nasabah, denda besar bagi platform, dan pencabutan izin kerjasama dengan penyedia kartu. Untuk kesimpulannya, keamanan siber bukan lagi sekedar fungsi IT, melainkan kebutuhan strategis yang berpusat pada perlindungan CIA triad atau kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi. Keamanan siber seringkali dianggap sebagai urusan orang IT, namun realitanya manusia adalah pertahanan terdepan sekaligus titik terlemah. Satu klik pada email phishing oleh staf pemasaran dapat meruntuhkan infrastruktur yang dibangun tim IT. Keamanan harus menjadi bagian dari budaya kerja, mulai dari staf magang hingga jajaran direksi. Dan setiap departemen baik HR, finance, legal memiliki peran dalam menjaga data yang mereka kelola. Teknologi saja tidak cukup. Penerapan GRC yaitu Governance, Risk, dan Compliance yang kuat memastikan organisasi tidak hanya aman saat ini, tapi juga tangguh di masa depan. Governance atau tata kelola memastikan ada arah dan kebijakan yang jelas dari pimpinan. Risk atau risiko memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan sumber daya pada ancaman yang paling berdampak, yaitu efisiensi anggaran, dan compliance atau kepatuhan menjaga reputasi dan menghindari konsekuensi hukum yang fatal, seperti sanksi Undang-Undang PDP. Demikian presentasi saya kali ini. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.